Klaten, yang terletak di antara Yogyakarta dan Solo, merupakan tempat destinasi wisata yang memadukan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Di sini, Anda bisa menikmati keasrian alam, tempat yang menawarkan pemandangan luas dan udara segar. Selamat datang di Desa Janti, sebuah desa yang kaya akan keindahan alam, kearifan lokal, dan potensi ekonomi yang berkembang pesat. Berlokasi di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, secara geografis Desa Janti terletak di dataran rendah yang memiliki potensi air melimpah. Desa ini tidak hanya menjadi rumah bagi masyarakat yang harmonis, tetapi juga pusat inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. BUMDes, khususnya BUMDes yang ada di Desa Janti itu pertama kali dirintis di tahun 2018. Pada saat itu memang kita belum berbadan hukum, baru istilahnya itu dengan struktur organisasi yang tertinggi itu komisaris. Nah, semenjak tahun 2020 kita merintis untuk berbadan hukum, dan alhamdulillah di tahun 2022 kita udah mempunyai AHU. Dalam pengelolaan unit-unit usaha yang ada di BUMDes, itu BUMDes selaku manajemennya, terus nanti turun ke bawah, itu ada namanya kepala-kepala unit. Di situ ada namanya sewaktu karyawan, dan setiap bulannya itu ada pelaporannya dari unit masing-masing. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes Jaya Janti didirikan. Berangkat dari semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi, BUMDes ini bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai potensi desa demi kesejahteraan bersama. Sejak berdiri pada 2018, BUMDes Jaya Janti telah menjadi motor penggerak ekonomi desa. Dengan visi menjadi pelopor pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, serta misi untuk mengelola sumber daya secara profesional dan inovatif, BUMDes ini terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam menjalankan operasionalnya, BUMDes Jaya Janti dikelola dengan struktur organisasi yang solid dan profesional. Dengan kepemimpinan yang visioner serta dukungan penuh dari masyarakat, BUMDes ini mampu mengelola 6 unit usaha yang terus berkembang. BUMDes Jaya Janti juga mengelola di unit pariwisata yang kita namain di Janti Park. Di situ kita produk-produk unggulan kita itu ada kolam renang, ada terapi ikan, terus di situ juga kita padukan antara alam, yaitu istilahnya ada saung-saung untuk pengunjung, itu gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Terus kita juga alhamdulillah sebagai pelopor di destinasi wisata yang ada di Janti, khususnya itu sebagai pelopor mandi salju. Kita untuk menjaga itu memang kalau kita bicara masalah wisata, itu memang wisata berkelanjutan, kita butuh inovasi-inovasi, kita butuh pengembangan-pengembangan, baik pengembangan dari pengembangan alam, juga pengembangan yang ada di sumber dayanya manusia gitu. Sebagai BUMDes karena memang kita menampilkan semua potensi yang ada di Desa Janti, makanya kita rintis juga di wisata Janti Park ini ada namanya unit perdagangan yang bertujuan pengen menampilkan produk-produk unggulan kita yang ada di Desa Janti, yaitu kita khususnya di perikanan, yaitu nila. Dan kita pasarkan di sini dalam wujud mungkin ada nila bakar, nila goreng, segala macam. Tapi bahan bakunya juga nila yang berasal dari petani ikan yang ada di Desa Janti. Yang jelas kalau namanya kita bicara usaha pasti ada ya, silahkan untuk pengembangan depan. Mungkin saat ini baru rintisan. Yang pertama memang kita baru merintis, istilahnya kita pengen menampilkan produk-produk unggulan yang ada di Desa Janti biar dikenal di masyarakat luas. Terus kita juga mengajak elemen-elemen masyarakat, khususnya mungkin dari ibu-ibu PKK yang mengelola
UMKM. Mungkin nanti kedepannya ada sewaktu apa dari cita rasa segala macam itu kita satu padukan, namanya istilahnya produk UKM dari Desa Janti. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, BUMDes Jaya Janti terus melangkah maju, membawa desa menuju masa depan yang lebih sejahtera. Kalau kita bicara di perikanan, memang di perikanan cikal bakalnya BUMDes Jaya Janti. Kita merintis di tahun 2018 semenjak berdiri BUMDes. Awal muasal usaha BUMDes yaitu di perikanan. Pada saat itu kita dikasih aset dari pemerintahan desa yang berupa kolam, dan kita istilahnya kita sondingkan dengan potensi-potensi air yang sangat melimpah. Nah, disitulah makanya kita dirikan suatu unit usaha perikanan yang bergerak di pembenihan nila merah. Jadi di situ kita jualan larva, terus rentetannya sampai ke gelondong, mungkin juga konsumsi larva itu untuk memenuhi kebutuhan petani-petani perikanan yang ada di Desa Janti saat ini, begitu. Nah, sampai saat ini alhamdulillah ya, kita ciptakan sinergitas di antara warga Desa Janti, karena memang kebanyakan warga Desa Janti itu sebagai petani ikan, khususnya dari larva menjadi gelondong. Sampai saat ini kita kebutuhannya untuk warga Desa Janti aja mungkin masih ada kekurangan ya, masih untuk mencukupi kebutuhan warga Desa Janti itu aja masih kekurangan. Mungkin itu dalam wujud nanti setelah gelondong itu baru bisa keluar dari daerah Janti. Dan saat ini memang yang terjadi bibit-bibit ikan nila merah ini yang sudah jadi gelondong itu larinya ke pada Selintang, Kedung Ombo, bahkan juga sampai ke Wonogiri. Jadi kalau unit peternakan itu kita ambil ayam petelur, karena kita juga sinkronkan dengan potensi yang ada di sini. Kalau orang bicara itu ayam petelur itu identik dengan bau, tapi alhamdulillah dengan kita padukan dengan potensi yang ada di Desa Janti, khususnya ada air, bau tersebut tidak ada, yaitu dengan cara kita bikin kolam, terus kolam kita kasih ikan ya sejenis patin, di atasnya ada namanya istilahnya ayam petelur. Jadi kita kembangkan di ayam petelur, di situ juga langsung ada namanya pembiakan sebagai gelondong nila merah nanti di bawah kolam itu. Jadi fokusnya untuk peternakan di ayam petelur. Kalau sumber daya istilahnya ketahanan pangan, alhamdulillah Desa Janti ini sangat melimpah sekali, karena Desa Janti mulai mempunyai kas-kas ataupun sawah-sawah yang sampai saat ini belum terkelola dengan baik. Makanya di tahun ini kita udah ada lahan sekitar 2 hektar. Insya Allah lah nanti istilahnya kita dari segi pertanian kita kembangkan dengan rencana di sebelah timur Desa Janti itu sudah ada namanya TPS 3R, terus ayam petelur, terus tambah lagi ini nanti kita kembangkan di pertanian. Makanya kita namain nanti kawasan ekonomi baru di Desa Janti di wilayah timur Desa Janti. Kita nanti akan kita bagi dua, satu tanaman jangka panjang, terus yang keduanya tanaman jangka pendek. Yang jangka pendek itu sejenis sayuran, terus yang jangka panjang nanti mungkin itu berbentuk buah seperti kayak alpukat, kelengkeng, durian dan sebagainya. Terus yang jangka pendek mungkin sayuran itu dari terong, cabai sampai ke sawi, bayam, terus kangkung dan sebagainya. Juga nanti mungkin
sampai kita menanam padi, karena memang lahan kita alhamdulillah cukup luas ya. Untuk TPS 3R mungkin ini unit kita katakan unit untuk bukan mencari keuntungan, bukan profit tapi benefit, karena memang kita sadar Desa Janti ini merupakan desa wisata. Di situ juga ada namanya destinasi Janti Park yang banyak sekali menghasilkan sampah. Makanya kita rangkai dengan adanya TPS 3R supaya sampah tersebut bisa terkelola dengan baik. Seperti moto kita pertama kali didirikan TPS 3R, 1 hari harus selesai. Maksudnya itu 1 hari pengambilan sampah, 1 hari juga penanganannya sampah juga harus selesai, yaitu dari pemilahan sampai ke pengolahan sampah dalam 1 hari sudah selesai. Alhamdulillah Janti sampai saat ini masih tetap konsisten dengan dengan pengelolaan yang ada di TPS 3R gitu. Yang jelas kita daur ulang ada ya, kita makanya di situ ada pemilahan ya, terus ada namanya pengolahan, terutama kita yang kita kedepankan, kita soundingkan, kita istilahnya aplikasikan yaitu dalam bentuk kompos Pak ya. Di situ ada namanya sampah organik dan anorganik. Yang organik kita olah menjadi kompos. Mungkin nanti kompos nanti bisa kita gunakan di unit pertanian kita. Yang pertama mungkin istilahnya kita mengajak masyarakat, mari istilahnya kita berpartisipasi, kita saling bahu-membahu demi mewujudkan masyarakat Desa Janti untuk kedepannya lebih makmur, lebih sejahtera dan lebih nyaman. Terus yang keduanya mungkin Desa Janti sudah menjadi suatu desa wisata, jagalah istilahnya itu apa yang ada di potensi-potensi yang ada di Desa Janti, mari kita tampilkan bareng-bareng, kita kelola bareng-bareng. Terus yang ketiganya ya mohon doa restunya karena memang Bumdes Janti ini sudah sangat besar sekali kontribusinya di masyarakat. Mungkin dari masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada Bumdes. Contohnya kita sudah membuka suatu peluang untuk masyarakat dengan adanya perekrutan daripada produk-produk unggulan yang ada di unggulan UMKM yang ada di Desa Janti bisa dipasarkan di Janti Park. Mungkin demikian. Sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi dan inovasi telah membawa Bumdes Jaya Janti menuju puncak prestasi. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan semangat membangun desa, Bumdes Jaya Janti berhasil meraih berbagai penghargaan dalam pengelolaan wisata, lingkungan, dan ekonomi kreatif. Penghargaan ini bukan hanya sekedar trofi ataupun piagam, tetapi simbol dari kerja nyata, inovasi tanpa henti, dan dedikasi yang tulus untuk memajukan desa. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, mitra, dan pemerintah daerah yang telah bersama-sama mewujudkan impian besar ini.